berarti ya. Ya, 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 ya. beliau tidak membutuhkan sebuah pengakuan karena nantinya orang-orang yang bersih hatinya akan tahu siapakah sebenarnya beliau. Ya, ya. Nah, untuk sekarang ini beliau ada di mana sih? Ada di luar negeri, di negeri mana? Eropa atau Arab Beliau atau sekarang ada di tanah Jawa. tanah Jawa? Ya, Di tanah yang kita semua duduki ini. ya. Hmm. Tanah Jawa ini bukan sembarang tanah biasa. Begitu banyak riwayat dari sebuah tokoh-tokoh raja-raja yang lain. Dari zaman-zaman terdahulu. Masya Allah. Dari para nabi yang lahir di sini juga ada. Masya Allah. Jadi bukan sembarangan. Beliau berarti, nah ini Beliau juga lahir di sini. Berarti beliau lahir di sini di tanah Jawa juga. Di tanah Jawa. Berarti sekarang masih bertugas di tanah Jawa ini. Ya, di tanah Jawa. Ini lagi bertugas apa? Pasukan beliau sudah disiapkan. Mungkin Anda tahu tidak informasi tentang apa yang dilakukan tugas beliau sekarang dan sebagainya, atau kedepannya apa yang akan dilakukan? Ini sebuah rahasia yang tidak boleh saya ucapkan. Pastinya nanti jika beliau sudah dibaiat dan memimpin seluruh alam raya, maka beliau nantinya akan memerangi dari pengikut-pengikutnya Dajjal maupun Dajjal itu sendiri. Ya. Jadi untuk apa yang akan dilakukan beliau ke depannya tidak boleh diungkapkan berarti. Tidak boleh diungkapkan. Ya. Ini mengenai banyak sekali bencana alam, perpecahan di negeri ini, di tanah Jawa, di luar negeri. Apakah beliau juga bertugas kayak membenarkan paku-paku buminya agar seimbang lagi itu? Karena kan semakin banyak maksiat yang terjadi di muka bumi ya, di desa saja itu kan bisa mendatangkan sebuah musibah atau bencana kan di desa itu. Beliau juga bertugas untuk menyeimbangkan itu semuanya. Berarti tidak mudah ya menjadi sosok pemimpin itu. Beliaulah seorang pemimpin yang sejati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kita semuanya ya umat muslim yang dari seluruh dunia bisa itu bertemu dengan beliau? Bisa. Oke, 20 menit. Oke, 20. Enggak 10 menit gas ngorong video. Kondi aku. Nah, ini untuk leluhur Anda sendiri. Ini kan katanya sudah muslim tadi. Nah, itu berarti sekarang menjadi pengikutnya seseorang juga ya? Ya. Beliau ikut dengan ajaran dari seorang pemimpin. Nanti akan memimpin di dunia ini. Itu hanya leluhur Anda sendiri atau semua leluhur tanah Jawa ini? Semuanya. Dari semua pemimpin-pemimpin. Dari raja-raja yang terdahulu. Nantinya akan terlahir kembali dan memiliki tugas-tugas tersendiri. Masya Allah. Tadi yang Anda katakan bahwasanya nantinya roh mereka akan turun di jasad orang yang berbeda. Di jasad orang yang berbeda. Berarti jasad orang-orang sekarang ini. Ya. Nah, itu kan orang-orang sekarang itu kan beda ya dengan orang-orang terdahulu kan ya. Ya maksudnya dalam artinya tirakatnya, kemudian
kesungguhannya dalam pendekatan diri kepada Allah, Ya, ya kan? Itu kan tidak seserius tidak orang-orang beliau. sembarangan orang yang Hmm. terpilih. Hmm. Jadi benar-benar orang yang menjalankan perintah-perintah Allah Hmm. dan bersungguh-sungguh mendekatkan diri, Hmm. cari ridhonya. Masya Allah. Itulah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang selalu membersihkan diri Hmm. dari perbuatan-perbuatan dosa, mengakui semua kesalahan-kesalahannya, Itu penting sekali berarti ya. tidak memiliki tujuan duniawi. Insya Allah. Ya kita sama-sama berdoa semoga ya Sekarang bisa berjumpa ini dengan beliau. Iya. rata-rata orang hanya memikirkan duniawi, Dan, memikirkan harta, apa yang terlihat di mata, seperti ketampanan, kecantikan, itu semua yang terlihat mewah. Itulah menjadikan tujuan orang-orang yang sekarang. Artinya nanti bisa menjadikan hijab dia dengan Tuhannya ya? Ya, pendidikan agama semakin luntur, sehingga iman-iman orang zaman sekarang sangatlah tipis. Iya benar. Kalau dilihat saudara kita di Palestina aja seperti itu ya. Ya, Kita umat muslim yang di seluruh dunia itu masih diam. Makanya ada sebuah kalimat di akhir zaman itu nanti, batu sama kayu itu aja bicara. ya, Coba menandakan bahwa umat muslim itu banyak yang diam gitu dengan adanya zolima dan lain sebagainya ya. seakan-akan mata mereka tertutup. Apa yang membuat umat muslim itu kok diam gitu, tidak sampai apa ya namanya, hatinya itu juga tidak sampai tersentuh dan sebagainya? Karena ego masing-masing orang itu yang menyebabkan hijab yang sangat tebal. Artinya nanti Jangankan memikirkan umat muslim yang ada di luar negara, sesama umat muslim kita seharusnya saling membantu. Orang yang kelaparan membutuhkan makan, orang yang tidak mampu, anak yatim, itu juga sama-sama memiliki hak untuk diberikan. Oh berarti artinya juga Mereka saat ini begitu buta melihat orang-orang yang membutuhkan makan, membutuhkan bantuan dari orang yang mampu. Padahal itu orang yang dekat dengannya, apalagi orang yang jauh dari negara ini. Iya benar. Berarti itu sangatlah mustahil. Iya. Penyebabnya apa? Kerasnya hati itu ya. Ya. Berarti sepengaruh besar itu ya kecintaan kepada dunia itu bisa mengeraskan hati ya. Padahal mereka itu memiliki kehidupan yang cukup, memiliki harta yang banyak, tapi kurang, tapi sangat tidak bersyukur atas pemberiannya. Iya. Itulah nantinya yang akan menjadi golongan manusia golongan manusia pengikut Dajjal. Astagfirullahaladzim. Semoga kita dijauhkan dari hal seperti itu. Ya. Nah itu yang kita, memang sih di dunia ini sekarang tuh kayak kecintaan dengan dunia itu sangat silau gitu di mata, sangat ingin diraih gitu. Ya. Hanya sebuah kepuasan hati yang sementara. Ya kan, terus kemudian juga punya harta sedikit saja itu kayak merasa memilikinya sangat besar. Ini atas usaha saya sendiri, atas akhirnya mau memberikan kepada orang lain, bersedekah itu berat gitu ya. Merasa memiliki dunia. Mone dunia karek ngenggoni ya rasa bayar kontrak. Ya itu memang di akhir zaman juga itu penyakit wahan tuh, penyakit cinta dunia, takut kematian tuh banyak sekali ya. Orang-orang zaman dulu malah mencintai kematian tuh ya.
nilai tawakal dari manusia zaman sekarang lebih tinggi dari sebuah hewan. Jadi lebih tawakal hewan ya. ya, Astagfirullahaladzim. Padahal kita manusia punya akal ya, punya akal, punya hati, masa makhluk paling sempurna lah. itu ragu dengan rezeki yang diberi. Nah, ini kembali lagi ke pertanyaan tadi. Ini kan sosok Imam Mahdi kan tidak mungkin ya beliau itu hadir sendirian melawan kezoliman di dunia ini sendirian, pasti butuh pasukan juga ya. Ya, Nah, untuk pasukan Panji Hitam dari timur itu juga, timur itu yang dimaksud bumi bagian mana? Arab atau mungkin mana ya, Turki atau timur itu ya ada di sini, di mana? Di tanah Jawa. paling timur sendiri nih berarti. Ya, Masya Allah. Panji Hitam dari timur. Mereka adalah orang-orang yang begitu kuat. Orang-orang memiliki ilmu tinggi, memiliki pengetahuan yang sangat tinggi. Ya, tapi mereka itu punya basic kayak tarung lah, Memiliki strategi, kemampuan tersendiri-sendiri. strategi perang dan sebagainya. Ya, Kan tidak itu ada. semuanya lahir dengan begitu saja. Dalam artian nantinya para roh-roh raja yang akan turun memasuki jasadnya, yang akan bertindak sebagai tugas untuk memberikan strategi-strategi perang-perang zaman terdahulu. Berarti ketika beliau itu masuk ke wadah yang ditempati otomatis bisa gitu. Otomatis. Ilmunya langsung tersalurkan gitu. Ya. Itu ya di luar logika manusia, berarti memang ilmunya Allah sangat luas sekali teman-teman. Mereka diberikan kelebihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menaklukkan dari pasukan-pasukan Dajjal. Walaupun mereka dari pasukan Dajjal memiliki kecanggihan teknologi yang begitu tinggi, nantinya akan diruntuhkan oleh sebuah strategi yang sangat sederhana tapi mematikan. Ya, semoga ya kita sama-sama berdoa ya, mungkin doa mereka dijabah, mudah sekali dijabah. Aksesnya mungkin hijab mereka dengan Allah juga sudah tipis ya. Ya, mereka bukan sembarangan orang. Ya, semoga kita semuanya nanti ya bisa sama-sama berjuang ya di sana. Entah ditakdirkan kita untuk menjadi pasukan beliau atau mungkin mau dia memanggil terlebih dahulu, yang penting sama-sama bisa menjadi umat Islam yang taat ya, yang beriman kepada Allah, itu sudah cukup sekali. Intinya mau iman kalian tuh harus dijaga. Jangan sampai luntur, jangan sampai termakan oleh gemerlapnya dunia ini. Iya, itu silau soalnya. Iya. Kita karena semakin hari maka ujian itu semakin berat. Yang harus dihindari juga itu melihat orang lain yang mungkin lebih tinggi dari kita secara harta, secara dunia sebagainya. Itu kan membuat secara langsung tidak langsung kan hasut, dengki, ya, iri lah, pengen harta kalian itu untuk berjuang jalannya. Ya, terima kasih. Nanti kalian akan memetik buah dari apa yang kalian tanam. Iya. Bukan hanya di dunia ini, tapi nanti ketika kalian sudah mati, kalian juga akan merasakan apa yang kalian tanam. Alhamdulillah. Semuanya ini banyak sekali pesan-pesan dari mbahnya ini. Ini mungkin saya rasa juga sudah cukup ya. Nah, ini mungkin Anda juga lagi bertugas ya. Mohon maaf tadi mengganggu tugasnya. Ini udah setengah jam nih saya ganggu, nggak apa-apa ya. Ya, nggak apa-apa. Ya.
Ya apa kalau mau kembali melanjutkan tugasnya juga monggo silakan, saya rasa juga sudah cukup dengan apa yang sampean sampaikan, banyak sekali nih ilmu yang bermanfaat di sini. Nah, kalau mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan juga monggo, kalau mau langsung kembali untuk melanjutkan tugasnya juga monggo. Dadi yo menungso sing becik aja lali ibadah. Nggih. Tanah Jawa iki tanah sing suci. Aja dirusoi karo tanah. Karo wong-wong sing ra genah. Iya iya salah. Kudu iso dadi menungso sing iso nyekel imane agemane kabeh kudu iso dicekel. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih nih Mbak ya atas semua pesan-pesan yang disampaikan dan semua pengingat-pengingat yang sudah diberikan kepada kita semuanya. Ini mohon maaf juga tadi sudah mengganggu tugasnya ya. Nah, ini monggo bisa kembali lagi untuk menyelesaikan tugasnya. Nanti saya sampaikan kepada penonton. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuibina tuh punya masalah itu. 900 semuanya masalah di jin yang tetap di dalam goib yang masuk dalam masalah di jin keluar semuanya, keluar beserta semua efek-efeknya di bawah semuanya Mbak ya. Jangan ditinggalkan dalam jasad ini. Allah. Keluar. Kembali. Semua efek. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini kita banyak sekali dapat informasi, dapat pengetahuan, dan dapat ilmu baru juga buat kita semuanya. Ya boleh percaya boleh tidak dengan apa perkataan jin tadi. Anggap saja ini sebagai hiburan ya, semoga bisa diambil sisi positifnya. Tadi juga banyak sekali pesan-pesan yang disampaikan ya, semoga kita bisa mengambil sisi positifnya, bisa kita jadikan pelajaran bagi kita semuanya. Ya mungkin hanya itu saja yang dapat kita sampaikan. Nah ini kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada salah kata saya dan Mas Aldi juga mohon dimaafkan nih, karena kita juga manusia, mungkin banyak khilafnya, banyak salah kata maupun perbuatannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.